Pak Greg dan teman-teman yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Pancasila hidup sebelum Indonesia merdeka, serta saya akan menjawab 5 pertanyaan. Untuk itu, marilah kita awali berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di sini dan di semua tempat kami berada, Engkau selalu menyertai dan membimbing perjalanan hidup kami masing-masing. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan belajar mengenai pendidikan Pancasila. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami materi yang telah diberikan Pak Greg, sehingga kami dapat menjadi bekal bagi kami, kehidupan kami selanjutnya. Namamu kami puji Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pancasila hidup sebelum Indonesia merdeka. Ideologi Pancasila terbentuk, lahir dan tumbuh di Indonesia karena adanya berbagai karakter manusia, ras, budaya, kekayaan alam dari ujung Sumatera sampai dengan Papua. Periode sejarah Indonesia dibagi menjadi 6. Dibagi menjadi 6 era. Yang pertama era prasejarah, yang kedua era prakolonial, yang ketiga era kolonial, yang keempat era kemerdekaan awal, yang kelima era Orde Baru, dan 6 Orde Reformasi. Lalu, sejarah Indonesia dari era prasejarah. Pada era prasejarah ini, banyak ditemukan peninggalan seperti peralatan dari batu, logam, fosil manusia, hewan, serta gerabah. Di bagian ini juga menjelaskan letak geografis Indonesia dan terjadinya jajaran gunung berapi dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Letak geologi Indonesia yang membuat Indonesia memiliki kekayaan alam, flora, dan fauna. Menurut sejarah, bahwa negara Indonesia adalah negara yang subur, karena letaknya pada iklim tropis dan sebagian 70% adalah air. Kondisi alam Indonesia berbentuk kepulauan sehingga Indonesia memiliki banyak ragam bahasa, budaya, suku, dan sebagainya. Pada era kolonial, sistem kemasyarakatan yang cukup memadai adalah sistem monarki atau kerajaan. Kata monarki sendiri berasal dari Yunani, monos yang berarti satu, dan archein yang berarti pemerintah. Monarki berarti pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa yang disebut raja. Setelah raja yang dihormati oleh rakyat, juga keluarga maupun pembantu-pembantu raja pun juga memiliki hak istimewa. Setelah itu barulah rakyat jelata. Kemudian kewajiban raja yaitu melindungi rakyatnya, dan kewajiban rakyat mematuhi setiap perkataan raja. Sistem monarki adalah sistem tertua di dunia, maka pada era prasejarah, sistem inilah yang digunakan. Sistem hukum menuntut perluasan kekuasaan dan penaklukan terhadap kerajaan lain. Perampasan serta pengumpulan harta dunia menjadi hal yang sangat penting pada sistem monarki ini. Lalu, dalam Indonesia pada era kolonial, itu perjalanan bangsa Portugis ke daerah timur Indonesia untuk ekspansi, yaitu Vitoria, Fortaleza, dan Igreja. Artinya, emas, kejayaan, dan gereja, atau perdagangan, dominasi militer, dan penyebaran agama Katolik. Dari sini bisa terlihat bahwa perumusan Pancasila melalui permenungan yang panjang bahwa betapa pentingnya kesatuan rakyat seluruh kepulauan di Indonesia agar tidak terjadi kesewenangan dan hasrat untuk menguasai, meskipun atas dasar penyebaran agama, kepentingan ekonomi, kejayaan negara, atau lainnya.
Sekian dari penjelasan mengenai ide Pancasila hidup sebagai Indonesia merdeka. Lalu saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Gregorius. Yang pertama, apa keunggulan dan kelemahan sistem monarki atau kerajaan? Sistem monarki adalah sistem yang dipimpin oleh raja, maka kelebihan yang dimiliki adalah yang pertama, kepala pemerintahnya mempunyai kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat dan dipengaruhi oleh pihak lain. Yang kedua, jarang terjadinya penyelewengan di dalam pemerintahan karena yang dipimpin oleh satu pihak. Sedangkan kelemahan dalam sistem monarki ini adalah pemerintahnya terpusat pada satu pihak. Pemerintahan hanya dipegang oleh keturunan penguasa dan munculnya ketidakadilan karena perbedaan kasta. Pertanyaan yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari sistem kolonial? Kelebihan dari sistem kolonial yang pertama yaitu mampu menunjukkan pola dan gaya hidup pemerintah kolonial secara terperinci. Yang kedua, kolonial tidak menggunakan unsur supranatural di dalamnya. Dan kekurangan yang dimiliki oleh sistem kolonial ini adalah hanya berisi tentang kepentingan dari bangsa-bangsa kolonial. Yang kedua, kelemahan dari sistem kolonial adalah kehidupan masyarakat pribumi Nusantara yang tidak berhubungan dengan kepentingan pemerintah kolonial sama sekali tidak diperhatikan. Yang ketiga, pemerintahan kolonial terhadap penulisan peristiwa sejarah sangat tinggi sehingga validitasi sejarah dalam historiografi kolonial cukup rendah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa dalam sejarah Nusantara banyak terjadi perebutan kekuasaan dan konflik yang membawa banyak korban rakyat ke bawah adalah dalam sejarah perjalanan Nusantara sebelum terbentuknya negara Indonesia seperti saat ini, dari era prasejarah hingga era kolonial adanya persaingan kapitalis akibat dari sistem monarki, hierarki, dan kolonialisme yang tidak adil bagi masyarakat. Yang pertanyaan yang keempat, mengapa menurut perumus ideologi Pancasila, nilai-nilai Pancasila adalah solusi bagi rangkaian panjang konflik di Nusantara? Menurut pendapat saya, karena ideologi Pancasila berlandaskan gotong royong atau solidaritas yang mendalam, serta semboyan bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan dijadikan menjadi satu dalam Pancasila. Yang kelima, mengapa Pancasila sungguh sesuai dengan kehidupan rakyat Indonesia? Karena bangsa Indonesia adalah terdiri dari berbagai pulau yang memiliki suku, bahasa, bangsa yang banyak atau beragam, sehingga Pancasila sangat cocok untuk sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya tutup pada pembelajaran hari ini, saya akan mengakhirinya dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur atas kasih dan setiamu dalam menyertai pembelajaran hari ini. Semoga apa yang boleh kami peroleh menjadi bekal kami, dan kami juga mohonkan rahmat-Mu bagi Pak Gregorius yang dengan setia selalu mendukung setiap langkah kami dan memberikan materi-materi yang sangat berguna bagi kehidupan kami. Kiranya Engkau menyertai Pak Gregorius dan keluarganya dengan rahmat yang mereka perlukan setiap harinya. Namun semakin kami muliakan Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.